Langit selalu kelabu di atas tanah Majapahit yang telah runtuh, dan dari reruntuhannya bangkitlah kekuasaan baru, Kerajaan Tirtawisesa, dipimpin oleh Raja Wiradipa, sang pengisap cahaya. Ia dikenal bukan karena kebijaksanaan, tapi karena ketakutan yang menguntit setiap langkah rakyatnya. Ia membangun istana dari batu hitam yang dikutuk, dengan gerbang-gerbang yang diukir dari tengkorak musuh. Siapapun yang berani menyebut nama Tuhan di luar yang diakui, lidahnya dipotong dan tubuhnya dibakar hidup-hidup di alun-alun. Angin pun enggan berhembus melewati tanah kerajaannya, takut membawa bisikan penderitaan terlalu jauh. Desa demi desa luluh lantak oleh pajak yang mencekik, kerja paksa yang tak kenal waktu, dan pasukan bertopeng besi yang muncul dari bayang-bayang malam. Anak-anak direnggut untuk dijadikan prajurit boneka, perempuan dipaksa menjadi pelayan kenikmatan bangsawan, dan kaum tua dibiarkan mati kelaparan sambil merapal doa-doa yang tak lagi dijawab. Konon, di salah satu puncak gunung, seekor burung Garuda yang telah berubah jadi batu meneteskan air mata darah setiap kali rakyat disiksa. Bahkan bumi seakan merintih, retak-retak halus di sawah mulai menyanyikan lagu duka pada malam hari. Namun, di balik segala kegelapan itu, tersebar bisik-bisik tentang suara yang tak bisa dibungkam, sebuah legenda gaib tentang cahaya putih yang akan turun dari langit dan membakar bayang-bayang kelaliman. Para dukun tua dan penjaga kitab usang berkata bahwa waktu telah dekat. Bunga-bunga yang tak seharusnya mekar mulai tumbuh di tanah kuburan, dan bayi-bayi yang baru lahir menangis dengan mata menyala. Sebuah suara lembut terdengar dalam mimpi para petani, ia akan datang dari arah matahari tenggelam, membawa kabar dari langit dan nyala dari dalam bumi. Di ruang tahta, Raja Wiradipa duduk di atas singgasananya yang dikelilingi ular emas dan cermin hitam. Ia memandang cermin itu setiap malam, namun kini, wajahnya mulai memudar dari pantulan. Ia bermimpi tentang seorang berjubah putih yang membelah langit dengan tongkat bercahaya, menginjak-injak singgasana dengan kaki telanjang. Para peramal istana mulai gelisah, bintang-bintang tak lagi taat pada garis takdir yang mereka ukir di pasir. Sebuah badai besar dikabarkan akan muncul dari arah barat. Pada senja yang kelam, ketika langit merah seperti darah dan tanah bergetar oleh isak tangis bumi, sebuah cahaya putih muncul di kaki Gunung Lawu. Ia bukan kilat, bukan nyala api, melainkan sosok berjubah lusuh yang berjalan perlahan, namun setiap langkahnya membuat rumput tumbuh di tanah mati. Dialah Syekh Siti Jenar, datang tanpa pasukan, tanpa senjata, hanya membawa tongkat dari kayu tua dan tatapan yang menembus lapisan jiwa. Angin berhenti berhembus sejenak saat ia tiba di desa Watu Ireng, desa yang telah kehilangan harapan, di mana anak-anak berhenti tersenyum dan para ibu hanya bisa berdoa dalam bisu. Malam itu, pasukan bertopeng besi datang menagih upeti. Mereka menyeret seorang tua keluar dari rumahnya, menuduhnya menyembunyikan padi. Deru tawa jahat mereka membelah sunyi. Tapi sebelum cambuk pertama menghantam tubuh si tua, udara tiba-tiba berhenti bergerak. Tanah retak seketika, dan di tengah debu yang berputar, Syekh Siti Jenar berdiri. "Lepaskan dia, atau kalian akan memikul dosa yang bahkan neraka pun tak sanggup menampungnya," katanya dengan suara tenang, namun suara itu menggema 3 kali di telinga setiap prajurit, seolah Tuhan sendiri sedang berbicara. Para prajurit tertawa, mencemooh, dan menyerang serempak. Tapi saat pedang mereka menyentuh udara di sekeliling sang sufi, pedang itu patah dengan sendirinya. Salah satu dari mereka terangkat ke udara, tubuhnya terbakar dengan nyala putih yang tak menyisakan abu. Yang lain jatuh bersujud, menangis seperti anak kecil. Syekh Siti Jenar tak bergerak sejengkal pun. Ia hanya memejamkan mata dan tongkatnya memancarkan cahaya yang menggambar simbol-simbol di tanah, tulisan gaib yang hanya dimengerti oleh langit. Para penduduk keluar dari persembunyian mereka, menyaksikan keajaiban itu dengan mata berkaca-kaca. Beberapa mulai bersujud, menyebut nama Tuhan yang lama mereka lupakan. Malam itu, langit terbuka dan hujan turun pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi bukan hujan biasa, airnya bening seperti kaca, membawa kesegaran, dan harum seperti bunga surga. Dalam diam, rakyat tahu bahwa sesuatu telah berubah. Cahaya kini menyelinap ke dalam gelap. Raja Wiradipa mendengar kabar tentang kejadian itu, dan untuk pertama kalinya sejak ia merebut tahta, ia merasa takut. Ia merasakan dingin merayap di punggungnya, seolah bayangan takdir mulai menuliskan namanya di ujung waktu. Isokan paginya setelah hujan suci turun, desa Watu Ireng berubah. Udara yang sebelumnya berat dan pekat kini wangi oleh harum tanah basah dan bunga liar yang bermekaran tanpa sebab. Penduduk keluar perlahan,
masih ragu apakah semua itu hanya mimpi. Namun ketika mereka melihat Syekh Siti Jenar duduk bersila di bawah pohon beringin tua, mereka tahu cahaya memang telah turun. Seorang ibu mendekat sambil membawa bayi kurus kering, dengan suara gemetar, "Tuan, apakah ini akhir penderitaan kami?" Siti Jenar membuka mata. Ini bukan akhir, ini awal dari kebangkitan. Ia menyentuh dahi si bayi, dan seketika tubuh kecil itu menangis nyaring, tangis kehidupan, bukan kesakitan. Sejak saat itu, Siti Jenar mulai menyatu dengan rakyat. Ia membantu memperbaiki rumah, membagi makanan dari alam yang tiba-tiba subur, dan mengajarkan doa-doa yang tidak lahir dari ketakutan, tapi dari cinta. Ia berbicara bukan seperti pendeta atau raja, tapi seperti teman seperjalanan jiwa. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap insan ada percikan ilahi yang tertidur karena dibelenggu oleh ketakutan. Dan perlahan, wajah-wajah yang dulu layu mulai bercahaya. Anak-anak bermain lagi. Orang-orang mulai menyebut satu sama lain dengan nama-nama penuh kasih, bukan cercaan yang biasa digunakan saat hidup di bawah bayang-bayang kematian. Namun harapan itu tak berlangsung lama. Seorang pengintai kerajaan menyamar sebagai pengemis, mengamati dari kejauhan dan segera melaporkan semuanya kepada Raja Wiradipa. Murka membakar dadanya, dan ia berseru kepada penasihat kelamnya, Ki Geni Alas, untuk mengirim pengawal hitam, pasukan elit yang dipenuhi ilmu sihir dan sumpah darah. 3 malam kemudian, langit tiba-tiba merah menyala. Angin membawa bau gosong dan suara gamelan yang diputar terbalik. Desa Watu Ireng kembali dicekam. Rumah-rumah terbakar, jerit-jerit menggema. Pasukan hitam datang tanpa ampun, menghujani tanah dengan panah berapi dan tawa gila. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah desa yang terbakar. Ia tidak lari, tidak gentar. Ia memukulkan tongkatnya ke tanah, dan dari sana muncul tembok cahaya yang melindungi rakyat. Panah yang menghantam cahaya itu meleleh di udara. Salah satu pasukan hitam mencoba menyerangnya dari belakang, namun waktu terasa melambat, sebelum pedangnya tiba, tubuhnya dibekukan oleh kekuatan tak kasat mata, dan dalam sekejap berubah menjadi batu hitam yang hancur menjadi debu. "Kalian bukan lawan rakyat," ujar Siti Jenar. "Kalian adalah cermin dari dosa yang belum kalian tobatkan." Cahaya menyembur dari tongkatnya, membentuk-bentuk singa putih yang menyerbu ke barisan musuh, melahap mereka dalam nyala api suci. Setelah pertempuran itu, rakyat bersimpuh di hadapan Sang Sufi. Mereka tidak menyembah, tapi mencintai. Mereka mulai memahami bahwa kekuatan bukanlah hal yang harus ditakuti jika berasal dari kasih. Siti Jenar tak berkata banyak, tapi pandangannya menyampaikan segalanya, masih banyak yang harus dilakukan. "Aku tidak datang untuk menjadi raja," katanya malam itu, "tapi untuk membakar rantai yang membelenggu jiwa kalian." Dan jauh di kejauhan, di puncak menara istana, Raja Wiradipa menyaksikan nyala api dari desa yang gagal ia taklukkan. Ia menggertakkan gigi dan memerintahkan sesuatu yang belum pernah dikeluarkan sejak kerajaan berdiri. Di jantung istana Tirtawisesa yang gelap dan penuh bisikan kutukan, duduk seorang panglima muda bernama Raka Maheswara. Seorang pendekar berdarah campuran ningrat dan rakyat, yang sejak lama memendam amarah atas kebiadaban Raja Wiradipa. Ia menyaksikan sendiri ibunya dibakar hidup-hidup karena menolak membayar pajak ganda. Sejak hari itu, ia bersumpah untuk bertahan demi menyusup lebih dalam ke jantung kekuasaan, menjadi mata di tengah tirani, menanti waktu yang tepat. Ketika kabar tentang sosok Syekh Siti Jenar menyebar seperti api di antara rakyat, Raka merasa jiwanya bergetar. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Raka membentuk gerakan bayang cahaya, sebuah kelompok rahasia yang terdiri dari prajurit yang hatinya telah muak oleh darah dan tangisan. Mereka menyamar sebagai penjaga, pengawal, bahkan pelayan istana, menyebarkan bisikan kebenaran, menyelundupkan senjata, dan menyembunyikan para pelarian yang dicari pasukan bertopeng besi. Mereka menggambar simbol cahaya bulan sabit di dinding lorong-lorong istana, tanda bahwa kesetiaan mereka telah berpindah. Di tengah malam sunyi, Raka bersemedi di ruang bawah tanah istana, memohon kekuatan kepada arwah leluhurnya, namun malam itu, bukan leluhurnya yang datang, melainkan suara asing, "Raka, datanglah ke arah cahaya, dan temui sang pembawa nyala." Dalam penyamaran sebagai pedagang, Raka pergi ke desa Watu Ireng yang kini telah bangkit dari abu. Di sana, untuk pertama kalinya, ia berhadapan langsung dengan Syekh Siti Jenar. Pertemuan mereka bukan seperti pertemuan dua manusia biasa. Saat tangan mereka bersentuhan, kilatan cahaya muncul,
dan Raka melihat kilas masa depan, medan perang, darah, dan singgasana yang hancur oleh badai. Kau bukan hanya panglima, kata Siti Jenar. Kau adalah jembatan antara yang terluka dan yang akan bangkit. Raka berlutut, bukan karena tunduk, tapi karena hormat. Ia bersumpah dengan nyawanya untuk menjadi alat cahaya. Malam itu, mereka mengatur rencana besar. Siti Jenar akan tetap menyebarkan ajaran dan membangkitkan semangat rakyat dari desa ke desa, sementara Raka dan gerakan bayang cahaya akan mengguncang fondasi kerajaan dari dalam. Mereka menyebar informasi, mencuri catatan pajak, dan menghancurkan lumbung makanan istana untuk mengembalikannya ke desa. Di balik setiap kemenangan kecil rakyat, nama Raka menjadi legenda. Raja Wiradipa yang tak sadar pengkhianatan bersarang tepat di bawah singgasananya, hanya meradang dalam bayangan, menyiapkan mantra kegelapan leluhur, sebuah kekuatan kuno yang bahkan para raja sebelumnya tak berani sentuh. Dan di kejauhan, langit mulai retak, seolah semesta pun bersiap menyambut perang yang akan mengubah nasib tanah Jawa untuk selamanya. Di lereng Gunung Merapi yang berasap abadi, di mana suara bumi terdengar seperti desah napas makhluk purba, Syekh Siti Jenar dan Panglima Raka mendaki dalam diam. Mereka menuju padepokan langit terbelah, tempat para penjaga ilmu tua menyepi sejak zaman raja-raja pertama. Di sana tersembunyi kitab kuno dan pusaka yang hanya bisa dibuka oleh dua kekuatan yang bertemu dalam cahaya dan darah, kekuatan batin dan kekuatan ragawi. Raka dengan tubuhnya yang terlatih oleh pertempuran, dan Siti Jenar dengan jiwa yang menyatu dengan semesta, bersatu bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai dua kutub takdir yang ditakdirkan bertemu. Di dalam gua berlapis uap belerang dan nyala api halus, mereka memasuki ruang semadi yang dijaga naga tak terlihat. Di sanalah mereka menggelar laku tirakat 7 hari 7 malam, tanpa bicara, tanpa makan, hanya napas dan mantra yang menyatu dengan getaran bumi. Raka menghadapi vision masa kecilnya, trauma, dendam, dan kebencian yang membakar. Siti Jenar memandunya melewati itu, mengubah amarah menjadi kekuatan yang tak membutakan, tapi menerangi. Dalam puncak semadinya, tubuh Raka terangkat dari tanah, kulitnya menyala laksana bara, dan ketika ia membuka mata, matanya bercahaya seperti senjata pusaka. Ia telah menjadi prajurit nurani. Sementara itu, Siti Jenar mendalami inti dari kitab Sirullah, kitab rahasia yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang telah mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Dari dalam kitab itu, muncul ayat-ayat cahaya yang menyatu dengan tubuhnya, dan tongkatnya berubah bentuk menjadi Asanur, tongkat cahaya hidup yang bisa membelah antara nyata dan maya. Saat mereka keluar dari gua, Merapi bergemuruh, dan awan berbentuk tangan muncul di langit, seolah semesta telah merestui kelahiran kekuatan baru. Para makhluk halus dari penjuru tanah Jawa datang memberi hormat. Bahkan harimau putih penunggu hutan memutari mereka 3 kali sebelum menghilang dalam kabut. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang bulat sempurna, Siti Jenar dan Raka berdiri di puncak gunung. Di bawah mereka terbentang negeri yang tercekik dalam kezaliman. Dari situ, mereka mulai menyusun kekuatan besar, para pendekar yang tersembunyi, para petapa yang kembali dari pengasingan, rakyat yang kini berani mengangkat senjata. Mereka membentuk barisan pasukan Lazuardi, gabungan antara ilmu kanuragan dan kekuatan spiritual. Setiap prajurit dilatih bukan hanya untuk melawan dengan senjata, tapi juga menaklukkan bayangan dalam diri. Dalam waktu sebulan, tanah Jawa yang dulunya sunyi mulai bergemuruh oleh semangat baru, semangat perlawanan. Di sisi lain, Raja Wiradipa, yang kini terobsesi dengan kekekalan, mengurung diri dalam kamar petaka, tempat mantra kegelapan leluhur mulai dibangkitkan. Dalam bayang-bayangnya, ia melihat wajah Siti Jenar dan Raka terbakar dalam api, namun selalu muncul kembali, tak pernah bisa dihancurkan. Ia memanggil iblis penjaga waktu dan mengikat jiwanya pada mahkota besi berdarah. Ia tak sadar bahwa semakin ia mendekati keabadian, ia semakin kehilangan kemanusiaannya. Perang tak bisa dihindari. 2 kutub besar kini bersiap, satu membawa cahaya dari langit dan nyala dari dalam bumi, satu lagi membawa kegelapan yang lahir dari keserakahan abadi. Langit merah saga menggetarkan tanah ketika genderang perang Lazuardi dipukul untuk pertama kalinya. Suaranya bukan sekadar dentuman, tapi gema yang mengguncang kesadaran mereka yang tertindas. Dari hutan-hutan tersembunyi, dari gua-gua pertapaan, dari perkampungan dan dusun yang selama ini dibungkam oleh ketakutan, ribuan jiwa bangkit. Pasukan Lazuardi, berpakaian putih dan biru Lazuardi, bergerak dalam formasi yang teratur, dipimpin oleh Raka dengan sorot mata menyala dan langkah sekuat badai.
Di atas mereka, langit membentuk pusaran cahaya, dan di tengahnya, Syekh Siti Jenar melayang dalam semedi terjaga, tubuhnya bersinar bak mercusuar jiwa, memancarkan semangat ke setiap prajurit yang melangkah menuju pertempuran. Pasukan kerajaan yang menyambut di perbatasan Alas Tumaritis adalah ribuan prajurit bertopeng besi, diperkuat oleh kavaleri bayangan, pasukan berkuda yang menunggangi kuda hitam bermata merah. Pertempuran pecah dengan ledakan dahsyat saat kedua kekuatan bertabrakan. Raka memimpin barisan depan, menebas musuh dengan keris langit patah, senjata pusaka yang terbangun dari semedi di Merapi. Satu tebasan mampu membelah 10 perisai, dan setiap darah yang jatuh ke tanah tumbuh menjadi bunga merah, pertanda perang yang diberkahi. Di sisi lain, para spiritualis dari pasukan Lazuardi melantunkan mantra, membentuk dinding cahaya dan kilatan halilintar yang membakar makhluk-makhluk kegelapan yang dikirim oleh Raja Wiradipa. Di tengah kekacauan, kabut hitam turun perlahan dari arah barat. Itu bukan kabut biasa, melainkan bayangan leluhur terikat, roh-roh para prajurit kuno yang dibangkitkan raja dengan mantra kegelapan. Mereka bergerak tanpa suara, menembus perisai biasa, dan mencabut jiwa dari tubuh. Pasukan Lazuardi mulai goyah, namun Syekh Siti Jenar turun dari langit seperti kilat, menghantam tanah dan memunculkan lingkaran nuril yang mengusir roh-roh jahat ke dimensi lain. Dengan mata tertutup dan jubahnya berkibar tanpa angin, ia berjalan di tengah peperangan dan setiap langkahnya menghentikan waktu di sekelilingnya. Ia berhadapan langsung dengan prajurit tanpa nama, penjaga pintu kerajaan Raka, dan dalam pertempuran diam yang hanya terjadi dalam alam jiwa, ia menundukkan makhluk itu dengan satu kalimat, La haula wala quwata illa billah. Saat malam turun, pertempuran belum berakhir. Ribuan telah gugur di dua sisi, namun semangat pasukan Lazuardi justru membara. Mereka kini tahu, ini bukan hanya perang fisik, tapi perang untuk meraih kembali jati diri dan cahaya dalam diri manusia. Di puncak bukit, Raka dan Siti Jenar berdiri, memandang api dan kabut yang masih bergolak di medan laga. Ini baru awal, kata Raka, masih memegang keris yang basah oleh darah dan doa. Mereka akan kirim lebih dari ini. Siti Jenar menatap ke arah istana Tirtawisesa di kejauhan, matanya bersinar. Biarlah, karena yang datang berikutnya, adalah badai terakhir. 3 hari setelah pertempuran di Alas Tumaritis, langit Jawa berubah. Awan bergerak melawan arah angin, dan petir menyambar tanpa suara. Di puncak Gunung Kendalisada, segel kuno yang tertidur selama 1000 tahun mulai retak. Itulah segel cahaya agung, penjara suci tempat dikurungnya makhluk purba penjaga langit, entitas yang tak berpihak, yang mampu menghancurkan atau menyelamatkan kerajaan tergantung pada siapa yang membangunkannya. Syekh Siti Jenar, bersama Raka dan 5 leluhur spiritual dari berbagai penjuru Jawa, mendaki gunung tersebut dalam ritual pemanggilan tertinggi. Mantra-mantra dilantunkan dalam bahasa tua yang sudah tak dikenal manusia biasa, dan setiap bait membuka satu lapisan langit yang tersembunyi dari mata fana. Saat segel terakhir pecah, bumi bergetar hebat, dan dari kawah keluar sosok raksasa bercahaya keemasan dengan wajah 4 sisi dan suara bergema dari segala arah. Inilah sang penjaga langit, makhluk dari masa sebelum sejarah yang menyimpan kunci langit bumi, pusaka yang dapat mengaktifkan 2 pilihan takdir, membuka gerbang cahaya untuk kebangkitan peradaban baru atau membuka lubang hitam waktu yang akan melumat seluruh kerajaan hingga menjadi debu. Namun sang penjaga tak bisa disentuh oleh sembarang jiwa. Ia hanya akan menyerahkan kunci kepada insan yang telah mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Siti Jenar pun maju ke hadapan makhluk itu, tubuhnya menyatu dengan nyala suci. Ia berdiri tak sebagai manusia, tapi sebagai wakil dari kehendak langit dan suara rakyat yang terpenjara selama berabad-abad. Namun sebelum kunci diberikan, langit mendadak menghitam. Ki Geni Alas, penasihat kelam Raja Wiradipa, muncul diiringi oleh iblis berkepala ular dan tentara roh jahat dari dimensi ketiga. Mereka datang bukan hanya untuk merebut kunci, tapi untuk membunuh penjaga langit dan menguasai kekuatan purba yang tak pernah dimiliki manusia manapun. Pertempuran meledak di atas awan. Para leluhur spiritual melepaskan wujud asli mereka, berubah menjadi angin, petir, dan ombak. Panglima Raka menantang pasukan iblis seorang diri, tubuhnya kini bercahaya merah kebiruan, dengan keris yang menyanyikan mantra pertempuran. Siti Jenar melayang dalam meditasi tempur, dikelilingi 9 lingkaran cahaya yang memancarkan kalimat tauhid, menahan serangan sihir dari semua arah. Dalam puncak pertempuran, ketika Ki Geni Alas berhasil menembus pertahanan dan hendak menusuk jantung penjaga langit dengan tombak kegelapan, tiba-tiba waktu terhenti.
Dari tubuh Siti Jenar keluar cahaya putih yang menyilaukan, menelan segalanya. Dalam keheningan abadi itu, Siti Jenar memeluk penjaga langit bukan dengan tangan, tapi dengan jiwanya. Ia berbisik dalam bahasa semesta, dan cahaya dari kunci langit masuk ke dalam hatinya. Penjaga langit pun menyerahkan kunci dengan satu syarat, kunci hanya bisa digunakan sekali, dan hanya saat dunia berada di ambang kehancuran. Ketika waktu kembali berjalan, Ki Geni Alas terseret ke dalam pusaran cahaya dan menghilang bersama teriakan yang menggema hingga dasar bumi. Tapi Raja Wiradipa belum selesai. Di dalam istananya, ia telah bersatu dengan bayangan pertama, kekuatan terlarang yang bahkan para dewa tak berani sentuh. Dan peperangan terakhir, kini hanya tinggal menunggu genderang akhir diketuk. Di tengah ruang tertutup batu hitam di bawah istana Tirtawisesa, Raja Wiradipa duduk dalam lingkaran darah dan abu. Tubuhnya telah tak sepenuhnya manusia, kulitnya berubah menjadi perunggu gelap, matanya menyala merah seperti bara, dan jantungnya berdetak bukan dengan darah, tapi dengan api kutukan. Di tangannya kini tergenggam mahkota neraka, pusaka larangan dari zaman purba yang hanya bisa dikenakan oleh jiwa yang telah membunuh cinta, harapan, dan ketakutan dalam dirinya. Dengan ritual terakhir, ia menyatu dengan bayangan pertama, makhluk kosmik kegelapan yang pernah membuat dewa-dewa mundur dari langit. Ketika mahkota dipasangkan di kepalanya, seluruh istana bergetar, dan dari bawah tanah muncul pilar petaka, obor hitam yang menandai dimulainya pemusnahan semesta. Raja Wiradipa melangkah ke balkon istananya yang menghadap kerajaan yang dulu makmur, kini tinggal puing dan luka. Dengan satu ayunan tangan, ia membelah langit. Dari retakan itu, turun hujan belerang dan gerombolan makhluk kegelapan bertubuh asap dan tulang. Mereka menyebar ke penjuru negeri, membakar hutan, membelah sungai, dan mencabut nyawa tanpa suara. Setiap kota yang disentuh mereka berubah menjadi padang abu. Rakyat berlarian, namun tak bisa bersembunyi dari bayangan yang menyelimuti siang dan malam. Bahkan tanah menolak menumbuhkan kehidupan. Raja Wiradipa kini tak lagi memerintah dengan hukum atau senjata, ia adalah wabah hidup, kehancuran yang berjalan, dan tanah Jawa mulai menjerit dalam diam. Di tengah kekacauan itu, Raka dan Siti Jenar berlari melintasi waktu, menggunakan kunci langit bumi untuk membuka gerbang perlindungan bagi para jiwa terakhir yang tersisa. Dalam perjalanannya, mereka menyaksikan teman-teman mereka gugur satu persatu, para leluhur petapa meledak menjadi bintang, pasukan Lazuardi bertempur sampai titik darah terakhir, dan langit penuh dengan jeritan makhluk dari dua alam yang berbenturan. Tapi harapan belum mati. Dalam medan kosong di antara dua gunung yang kini retak, Siti Jenar berdiri tegak, menyebarkan cahaya dari dadanya. Ia menyiapkan lingkaran terakhir, mantra perlindungan yang hanya bisa dibuka sekali, namun butuh waktu, dan selama waktu itu, Raka harus menahan seluruh pasukan neraka sendirian. Dan Raka pun berdiri, satu tubuh melawan lautan kehancuran. Ia melepaskan jubahnya, membuka segel terakhir dari tubuhnya, dan membiarkan api suci dari semadi Merapi membakar seluruh raganya. Ia menjadi manusia kilat, cahaya merah biru yang menyambar, membelah, menghancurkan, dan melindungi. Di baliknya, Siti Jenar bersujud dalam zikir yang mengguncang langit dan bumi, sementara Raja Wiradipa melayang di angkasa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap mengayunkan serangan Mahapralaya, pukulan kegelapan yang bisa melenyapkan seluruh dimensi sekaligus. Perang akhir telah dimulai, dan tak ada yang akan keluar tanpa luka. Ledakan energi dari serangan Mahapralaya memecah langit menjadi pecahan-pecahan cahaya kelam. Tapi sebelum gelombang itu menyentuh tanah, tubuh Raka, yang kini berubah menjadi kilatan petir hidup, melompat menembus pusat ledakan dan menabrak Raja Wiradipa dalam satu tebasan terakhir. Ledakan kedua terjadi, kali ini lebih dahsyat, menelan separuh langit dan membutakan dunia untuk beberapa saat. Ketika debu mereda, terlihat tubuh Raka terhuyung, berdarah dari seluruh pori, namun masih berdiri di atas pilar batu yang hampir runtuh. Raja Wiradipa terluka untuk pertama kalinya, mahkotanya retak, wajahnya dipenuhi luka bercahaya. Namun ia tertawa, suara tawa yang bukan berasal dari dunia ini. Kau pikir ini bisa menghentikanku? Aku telah menjadi kehendak kehancuran itu sendiri. Teriaknya. Sementara itu, Syekh Siti Jenar telah menyelesaikan lingkaran terakhir. Sebuah gerbang cahaya perlahan terbuka di langit, gerbang cahaya akhir, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan sisa kehidupan yang masih bertahan. Tapi pintu itu butuh penyatu jiwa, seseorang yang harus tinggal di baliknya, menjaga agar gerbang tetap terbuka sambil menahan semua gelombang kegelapan yang masih mencoba menerobos.
Siti Jenar tahu, ini bukan sekadar pengorbanan nyawa. Ini adalah menghapus dirinya dari semua lapisan keberadaan, tubuh, nama, kenangan, bahkan doa-doa manusia tentang dirinya akan hilang. Ia menatap Raka dari jauh, dan Raka mengangguk, tanpa kata, seolah mereka telah sepakat sejak awal, tak semua cahaya dapat hidup bersama dunia. Beberapa harus menjadi pelita dalam kegelapan. Saat Raja Wiradipa kembali mengangkat tangannya untuk mengakhiri segalanya, Raka menyerang dengan teriakan terakhirnya, menahan musuh cukup lama agar Siti Jenar memasuki pusat lingkaran gerbang. Ia duduk bersila, seluruh tubuhnya mulai larut menjadi cahaya putih bersih. Ia mulai membaca doa yang terakhir, doa yang tidak untuk kemenangan, tapi untuk kelahiran kembali dunia. Langit bergetar, bumi menangis, dan dari jiwanya mengalir aliran cahaya yang menyapu semua sisa kehancuran. Dalam momen yang hening, Siti Jenar tersenyum, lalu tubuhnya pecah menjadi kelopak-kelopak cahaya yang tersebar ke 4 penjuru angin, membuka gerbang sepenuhnya dan menelan Raja Wiradipa ke dalam kehampaan abadi. Ketika peperangan selesai, tak ada sorak-sorai kemenangan. Yang tersisa hanyalah langit tenang, tanah hangus, dan bisikan angin yang membawa nama-nama yang telah gugur. Raka jatuh terduduk di atas tanah yang hangus, tubuhnya setengah hancur tapi jiwanya utuh. Di belakangnya, gerbang cahaya menutup perlahan, menyisakan sinar lembut yang turun ke bumi dan menumbuhkan kembali rumput pertama setelah kehancuran. Dunia selamat, tapi dengan harga yang tak dapat dibayar dengan apapun selain pengorbanan jiwa paling suci. Dan nama Syekh Siti Jenar, tak lagi dikenal manusia, tapi masih dikenang oleh bumi, langit, dan segala yang tak terlihat. Fajar pertama setelah kehancuran muncul tanpa suara, tanpa warna perang, dan tanpa derap pasukan. Langit, yang selama berminggu-minggu berwarna kelam dan darah, kini perlahan berubah menjadi lembayung emas. Di atas tanah yang hangus, rumput kecil tumbuh dari celah retakan, dan dari aliran sungai yang dulu mengering, muncul mata air baru, jernih, berkilau, seperti tetesan air mata langit. Raka, kini tinggal separuh manusia, berjalan pelan ke tengah dataran suci di mana gerbang cahaya pernah berdiri. Ia menanam sebilah bambu dan sehelai kain putih milik Siti Jenar di tanah itu. Di sekelilingnya, rakyat yang tersisa mulai berdatangan, sunyi dan penuh duka, namun di mata mereka, ada nyala kecil, nyala harapan. Para tetua dari pelosok Jawa datang, memeluk Raka, dan membentuk lingkaran penjaga cahaya baru, sebuah perjanjian rahasia untuk menjaga keseimbangan dunia dan mencegah lahirnya tirani serupa. Mereka menamai tempat itu tanah pengingat jiwa, dan siapapun yang masuk ke sana hanya boleh melakukannya dengan hati bersih dan pikiran jernih. Di malam-malam tertentu, di langit tempat Siti Jenar menghilang, muncul gugus bintang baru yang berputar lambat membentuk lingkaran. Banyak yang percaya itulah wujud jiwa Siti Jenar yang kini menjaga dunia dari balik tirai dimensi, bersama para leluhur dan cahaya suci. Raka sendiri menolak gelar pemimpin. Ia memilih tinggal di gubuk kecil di tepi hutan, mengajarkan anak-anak kecil tentang cinta, tentang keberanian, dan tentang cahaya yang tak selalu bersinar terang, tapi tetap hangat dalam kegelapan. Kadang saat matahari terbit, ia tersenyum melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan, dan hatinya tenang, karena ia tahu, Siti Jenar belum pergi. Ia hanya menjadi bagian dari setiap doa, setiap embusan angin, dan setiap tekad manusia untuk tidak menyerah pada kezaliman. Dan begitulah dunia dilahirkan kembali. Bukan dari kemenangan, tapi dari pengorbanan, pemahaman, dan cahaya dalam jiwa. Nama Syekh Siti Jenar tak ditulis di kitab, tapi ditanam dalam hati mereka yang percaya bahwa dalam setiap manusia, ada percikan cahaya langit. Dan selama cahaya itu dijaga, dunia akan tetap berjalan, meski perlahan, tapi menuju kebaikan. Terima kasih.